فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan hadis-hadis pendek seputar taharah dan salat. Padanya 20 hadis yang ringkas mewakili dari sekian banyak hadis terkait hukum-hukum taharah dan salat. Yang apabila seseorang sholat mungkin hadis tersebut kemudian mampu mengembangkan akan menjadi pembuka yang baik untuknya, ibarat magnet yang akan menarik hadis-hadis yang lain dan faedah-faedah yang lain untuk ikut menempel dalam benaknya. Nah, seorang menghafal dari yang mudah kemudian naik ke tingkatan berikutnya yang lebih luas dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada hadis-hadis tentang puasa dan haji. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala al-hadithul qisar fi siyami wal hajj. Hadis-hadis pendek tentang puasa dan haji. Qala babu fadli siyam. Kita mulai dari puasa. Bab tentang keutamaan puasa. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Qala 'alaika bis-siyam fa innahu la mithla lah. Rawahu an-Nasa'i wa sahahu al-Albani fi Sahih at-Targhib. Dari Abi Hurairah, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan untukku dengan sebabnya. Dan ini himmah para sahabat ketika bertanya dan meminta. Mereka senantiasa mengkaitkan dengan kemanfaatan di akhiratnya. Minta agar diberi suatu perintah untuk dia lakukan, yang itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, alaika bis-siyam fa innahu la mithlalah. Atasmu untuk menjaga puasa, melakukan puasa dan menjaganya. Kenapa? Karena sungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Dari amalan-amalan saleh yang dengannya syahwat bisa terpupuskan.
Ini salah satu makna dari fa innahu la mithalah, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada Abi Umamah Al-Bahili dengan puasa. Kenapa? Karena tidak ada yang semisal dengan puasa terkait amalan-amalan yang dengannya syahwat bisa terpupuskan dan hati bisa menjadi lembut. Demikian pula la mithlalah dari sisi pahala. Tidak yang semisal dengan puasa dari sisi pahala. Kenapa? Karena pahala puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala rahasiakan. Dalam artian pahala puasa itu tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Pahalanya telah ditulis secara pasti oleh para malaikat sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku semata dan akulah yang akan mengganjarnya. Sehingga tidak ada yang sebanding dengan puasa dari sisi ini. Karena amalan-amalan lain itu, nah dari amalan anak Adam Allah katakan fa kullu amal ibni Adam lah, untuknya, yaitu pahalanya telah ditulis. Walaupun dari sisi besar dan pentingnya ada di sana amalan-amalan di dalam Islam yang di atas puasa, yaitu syahadatain dan salat. Nah, tapi la mithlalah dari dua sisi ini. Nah, yang pertama tidak ada yang sebanding dengan puasa dari sisi memupus syahwat dari amalan-amalan yang ada dan membuahkan lembutnya hati. Demikian pula tidak ada yang semisal puasa dari sisi pahala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan besarnya pahala tersebut dan Allah saja yang mengganjarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasan. Sebagian salaf membawa makna as-sabr di sini adalah as-siyam. Baik. Dan hadis ini jelas akhwan mewakili sekian banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan puasa, di mana puasa merupakan amalan yang tidak ada yang semisal dengannya dari dua sisi tadi. Oleh karena itulah Abu Umamah Al-Bahili ketika mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dikatakan dalam hadis itu, fama ru'iya Abu Umamah wala mara'atuh wala khadimuhu illa siyaman. Ini menunjukkan jujurnya Abu Umamah dalam meminta perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta diperintah ya konsisten. Tidaklah dilihat Abu Umamah dan istrinya serta pembantunya kecuali mereka dalam kondisi puasa. Fakana idza ru'iya fi darihim dukhanun bin nahar qila i'tarahum dhaifun nazala bihim nazil. Maka dulu apabila dilihat di rumah Abu Umamah itu asap di siang hari, menunjukkan mereka memasak, maka tetangga-tetangga sudah paham, orang-orang sudah paham, yaitu datang kepada mereka tamu atau ada orang sedang singgah di rumah mereka.
Selain itu, siang hari tidak ada asap mengepul dari rumah mereka. Kenapa? Karena keluarga tersebut betul-betul menjaga puasa. Jadi hadis ini akhwan, yang pertama jelas menunjukkan keutamaan puasa, dan yang kedua menunjukkan bagaimana konsistennya Abu Umamah beserta keluarganya ketika mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah hendaknya setiap muslim maupun muslimah untuk konsisten dengan suatu amalan, apalagi amalan-amalan yang sifatnya wajib, untuk betul-betul dijaga, jangan ditinggalkan. Demikian pula konsisten pada amalan-amalan sunnah sesuai dengan apa yang dimampui. Sebagaimana telah kita lewati pada hadis sebelumnya, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang bagaimana? Indaka Ahmad, dalam hadis tadi, yang bagaimana yang paling Allah cintai dari amalan-amalan yang dilakukan terus-menerus, yang seorang berkesinambungan dalam melakukannya wa in qalla, walaupun dia melakukan sedikit. Seperti puasa, seorang yang mampunya sebulan 3 kali, maka lakukan dan jaga. Yang mampunya Senin dan Kamis, maka tunaikan dan jaga. Yang mampunya Senin saja, tunaikan dan jaga. Nah, dan seterusnya. Dan yang menunjukkan tentang keutamaan puasa yang lain, akhwan, sebagai bukti bahwasanya puasa inilah mithlalah, selain hadis yang telah kita singgung tadi, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian pada kelanjutan hadis yang menunjukkan keutamaan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Keutamaan puasa yaitu bahwa bau mulut dari seorang yang puasa, karena itu muncul karena suatu ibadah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak wangi misik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, yang dia akan bergembira dengan yang pertama ketika berbuka bergembira, dan ini dirasakan di dunia, baik berbuka pada setiap harinya maupun berbuka yang besar ketika puasa Ramadan di Idul Fitrinya. Kegembiraan yang dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dia bergembira dengan puasanya karena ini amalan yang mulia. Baik. Keutamaan yang lain dari puasa yang menunjukkan bahwasanya amalan ini tidak ada yang sebanding dengannya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan pintu khusus di surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu surga keseluruhannya ada berapa, Zakaria?
Nah, ada 8. Dan Allah Subhanahu wa taala khususkan dari 8 pintu tersebut satu pintu yang bernama apa? Abdullah, Ar-Rayyan. Itu untuk orang yang puasa. Yang tidak puasa tidak bisa masuk. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat dan tidak akan masuk dari pintu tersebut seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Menunjukkan dari sisi ini tidak ada yang sebanding dengan puasa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang yang berpuasa dengan doa yang mustajab di hari puasanya. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah dalam Sunan Ibn Majah, "Salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul madlum." 3 golongan yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Imam yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya seorang yang terzalimi. Ini juga menunjukkan amalan ini tidak ada yang membandingi. Kenapa? Karena dikhususkan bagi orang yang berpuasa ada doa-doa mustajab di hari-hari puasanya. Demikian pula Nabi SAW menjadikan sebagai ibadah yang dengannya betul-betul syahwat bisa terpupus, sebagaimana diisyaratkan tadi. Ini juga sisi yang menunjukkan puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih kuat untuk menundukkan pandangan dan lebih kuat untuk menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang tidak mampu, maka atasnya untuk berpuasa. Karena sesungguhnya itu adalah wija baginya, pemupus syahwatnya. Nah, maka dari sini kita ketahui pentingnya puasa bagi para pemuda. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat berkaitan dengan puasa, hikmah pokok darinya adalah untuk terwujud ketakwaan. Karena memang puasa sebagus-bagus amalan untuk mengantarkan seorang pada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa hakikatnya apa? Membuat pelindung antara diri kita dengan azab Allah dengan menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Dan puasa
sebagus-bagus amalan. Karena dalam hadits yang lain Rasulullah katakan apa? As-siyamu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah tameng, seperti tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan. Baik. Dari sini kita ketahui beberapa poin-poin yang menunjukkan puasa satu amalan yang tidak ada bandingannya. Baik, apa saja tadi? Yang pertama dari sisi pahala, karena amalan-amalan anak Adam dilipat gandakan 10 kali. Kemudian sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian yang kedua apa? Menunjukkan puasa tidak ada yang sebanding dengannya. Taib merupakan apa? Itu puasa memang bentuk kesabaran. Apa tadi yang kedua yang menunjukkan puasa tidak sebanding, tidak ada amalan yang sebanding dengannya? Taib diberikan bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah. Terus yang ketiga apa raga? Taib dikhususkan bagi yang berpuasa pintu rayyan. Yang keempat akbar. Sudah, yang pertama tadi dikhususkan pahala karena Allah sendiri yang mengganjarnya. Taib, orang yang berpuasa doanya mustajab. Yang kelima, Iqbal, puasa taib sebaik-baik amalan untuk memupuskan hawa nafsu, syahwatnya. Taib. Terus yang keenam, Khuzaimah, taib. Ini masih kelanjutan tadi, yaitu sebaik-baik amalan untuk melembutkan hati. Taib. Yang keenam, itu masih tadi ikut yang kelima. Yang keenam apa Jabir? Apa? Sudah belum? Mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak wangi misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Muhammad aja. Puasa itu adalah tameng atau benteng yang kuat. Dan itulah ketakwaan, membuahkan ketakwaan. Baik. Ada yang belum disebutkan? Tadi puasa merupakan sebaik-baik amalan yang mendorong untuk bertakwa. Itulah apa? Makna as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng atau benteng. Baik. Yang akan apa? Menolong seseorang untuk betul-betul mencapai apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui keutamaan yang besar bagi puasa, ikhwan. Alaika bis-siyam fa innahu la mithlalah. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.